Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perancangan dan pengembangan perencanaan pemasaran yang ada pada buku materi pokok EKMA 4569, Perencanaan Pemasaran. Adapun anggota kelompok yang akan mempresentasikannya adalah Anissa Rahmawati, Aidea Rahmawati, dan Lilis Solihah. Adapun materi yang akan dibahas pada modul ini mengenai yang pertama perencanaan dalam pengembangan perencanaan pemasaran, kedua analisis situasi atau lingkungan, ketiga efek Pareto, keempat peranan segmentasi pasar dalam perencanaan pemasaran, kelima segmentasi pasar sebagai audit pelanggan, dan keenam pemetaan pasar. Kemudian ini adalah peta konsep dari materi-materi yang akan kita bahas nanti. Agar menghasilkan perencanaan pemasaran yang baik, membutuhkan banyak informasi dari berbagai sumber. Informasi dibutuhkan terutama untuk mengembangkan strategi dan taktik pemasaran agar sasaran dan tujuan perusahaan dapat dicapai. Proses perancangan dan pengembangan perencanaan pemasaran ini membutuhkan pengorganisasian data yang terstruktur, karenanya harus memahami unsur-unsur yang harus ada dalam perencanaan pemasaran. Berikut ini adalah proses perancangan perencanaan pemasaran. Langkah yang pertama adalah pernyataan misi. Pernyataan misi adalah pernyataan yang merangkum tujuan dari organisasi. Pernyataan misi ini menjadi dasar untuk perencanaan pemasaran supaya memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi dalam tujuan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan, khususnya tujuan pemasaran. Selanjutnya, langkah kedua adalah membuat sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan di sini dibuat lebih bersifat umum. Misalnya pada perusahaan PT Yakult Indonesia Persada. Perusahaan ini memiliki sasaran menjadi pelopor probiotik minuman sehat untuk keluarga. Langkah yang ketiga yaitu audit pemasaran. Audit adalah alat bagi perusahaan mengenali kekuatan dan kelemahan pada saat perusahaan berhubungan dengan kesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan pemasaran. Sehingga dengan audit ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam upaya pengelolaan pemasaran. Agar data dari audit pemasaran terorganisasi dengan baik, dapat dibantu dengan analisis SWOT pada langkah keempat. Analisis SWOT ini adalah ringkasan audit dengan pengaturan berdasarkan kekuatan perusahaan dan kelemahan perusahaan pada saat perusahaan berhubungan dengan kesempatan dan ancaman dari lingkungan pemasaran. Setelah audit pemasaran dan analisis SWOT, selanjutnya yaitu membuat asumsi dasar perencanaan pemasaran. Tujuannya adalah menyamakan standar. Asumsi ini dapat berupa asumsi tentang penentu utama keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Contohnya, dengan melakukan kompetisi akan menekan harga hingga 10%. Selanjutnya langkah 6 adalah sasaran pemasaran dan strategi. Yang perlu diingat adalah bahwa sasaran pemasaran semata-mata berkaitan dengan aspek produk dan pasar saja.
Hanya dengan menjual sesuatu pada seseorang, tujuan finansial perusahaan dapat tercapai. Dengan demikian, periklanan, harga, layanan dalam semua tingkatan adalah alat atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, sasaran harga, sasaran promosi penjualan, sasaran periklanan tidak boleh mengaburkan sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran mencakup satu atau lebih aspek-aspek, antara lain produk lama untuk pasar yang sudah ada, produk baru untuk pasar yang sudah ada, produk lama untuk pasar baru, produk baru untuk pasar baru. Nah, aspek-aspek tersebut yang baru saja disebutkan itu harus dapat diukur. Jika tidak, maka aspek-aspek tersebut bukan merupakan sasaran. Istilah-istilah yang berkaitan dengan ukuran seperti memaksimalkan, meminimalkan, menembus pasar, meningkatkan, dan sebagainya. Contohnya, contoh aspek yang dapat diukur misalnya volume penjualan 10% atau pangsa pasar 15% atau profit 20%. Selanjutnya, strategi pemasaran apa? Strategi pemasaran adalah upaya-upaya pemasaran yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan biasanya menyangkut 4P. 4P tersebut terdiri dari produk, price, place, promotion. Nah, untuk produk misalnya kebijakan umum penghapusan produk, modifikasi, penambahan, desain, merek, posisi, kemasan, dan lain-lain. Harga, misalnya kebijakan umum harga yang harus diikuti oleh kelompok produk dalam segmen pasar. Selanjutnya untuk place, contohnya kebijakan umum mengenai saluran dan tingkatan-tingkatan layanan pelanggan. Yang terakhir, untuk promosi, misalnya meliputi kebijakan umum komunikasi dengan pelanggan dalam wadah periklanan, tenaga kerja penjualan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pameran-pameran, promosi dengan surat langsung, dan lain-lain. Selanjutnya adalah langkah ke-7 dan 8 itu adalah estimasi hasil yang diharapkan dan identifikasi rencana alternatif dan bauran. Setelah menyelesaikan tugas utama perencanaan, tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian, mempelajari pengalaman yang sejenis, uji lapangan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menguji kelayakan sasaran dan strategi berdasarkan pangsa pasar, penjualan, biaya, outfit, dan lain-lain. Pada tahapan ini juga dapat dipertimbangkan rencana alternatif dan bauran. Langkah yang selanjutnya adalah angka 9, anggaran. Pada perencanaan pemasaran strategis, semua strategi dihitung biaya perkiraannya. Dan jika strategi tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka strategi alternatif yang akan dihitung anggarannya sampai diperoleh penyelesaian yang memuaskan. Anggaran yang dibuat biasanya untuk 3 tahun, namun terdapat juga anggaran detail untuk 1 tahun pertama yang mencakup perencanaan operasional 1 tahun. Pendekatan yang paling memuaskan bagi para direktur pemasaran dalam membuat anggaran adalah dengan menganggap seluruh pengeluaran pemasaran setiap tahunnya dari titik nol dan kemudian dilakukan perhitungan kembali dengan mengacu pada tugas-tugas setiap tahun yang akan dilaksanakan. Dengan basis titik nol dapat dibangun sasaran-sasaran secara hierarkis sehingga setiap pengeluaran yang dianggarkan dapat dihubungkan langsung dengan sasaran keuangan perusahaan. Sebagai contoh, jika promosi penjualan dipilih menjadi strategi utama untuk mencapai sasaran, maka setiap program kegiatan promosi penjualan harus mempunyai tujuan khusus yang dihubungkan dengan sasaran utama. Selanjutnya, langkah yang ke-10 adalah program implementasi tahun pertama. Pada rencana taktik 1 tahun, strategi pemasaran umum dapat dipecah ke subsasaran yang lebih spesifik dengan strategis yang detail dan pernyataan aksi. Perusahaan yang dikelola berdasar fungsi memiliki rencana periklanan, rencana promosi penjualan, rencana harga, dan lainnya. Sedangkan perusahaan berbasis produk mungkin memiliki perencanaan produk dengan sasaran, strategi, dan taktik untuk harga, tempat, dan promosinya.
Perusahaan berbasis pasar atau geografis mungkin memiliki perencanaan pasar dengan sasaran strategi dan taktik untuk keempat P di mana perlu. Demikian juga perusahaan yang memiliki jumlah pelanggan utama sedikit mungkin akan memiliki perencanaan pelanggan. Kombinasi di antara hal-hal di atas mungkin tergantung pada keadaan. Perencanaan pemasaran strategis berfungsi sebagai sumber dalam pembuatan keputusan-keputusan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan pemasaran strategis tidak perlu terlalu detail. Namun, fungsi utamanya adalah menentukan kemana perusahaan akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan pemasaran strategis adalah penolong untuk membuat manajemen yang efektif dan bukan manajemen itu sendiri. Selanjutnya, analisis situasi atau lingkungan. Analisis situasi merupakan bagian penting dalam perencanaan pemasaran. Analisis situasi ini dapat mengembangkan strategi optimum untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang pertama ada target pasar. Dalam analisis lingkungan adalah mengenai target pasar yang berkaitan dengan lokasi, di mana lokasi tersebut mendeskripsikan pada sifat iklim serta geografis hukum. Setiap sifat iklim dan topografi tersebut harus dicatat dan dideskripsikan dengan rinci. Di mana di sini ada target pasar dari pembeli konsumen. Yang pertama itu kelompok budaya, etnik, agama, dan ras. Untuk tidak hanya mengidentifikasi kelompok target pasar, di sini juga tetapi mengetahui untuk ukuran dan karakteristik setiap kelompok. Akan lebih menguntungkan bila kita membuat segmentasi pasar berdasarkan kesamaan karakteristik dan kemudian berkonsentrasi memasarkan pada segmen tertentu yang paling mungkin dilayani. Dengan berfokus pada pelanggan, perusahaan di sini bisa dengan mudah memuaskan kebutuhan mereka. Yang kedua ada kelas sosial. Kelas sosial adalah segmentasi yang penting karena walaupun beberapa orang memiliki pendapatan yang sama, tetapi bila berasal dari kelompok sosial yang berbeda akan memiliki sikap yang berbeda juga. Kelas sosial ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kelas sosial A, B, C1, C2, D, dan E, di mana status sosialnya kelas menengah atas, kelas menengah bawah, kelas pekerja terlatih, kelas pekerja tingkatan bawah. Yang poin C, kelompok referensi. Kelompok referensi ini adalah kelompok orang kepada siapa seseorang mencari informasi, di mana kelompok referensi tersebut bisa berupa teman-teman yang kita percayai, yang bisa menanyakan kepada mereka, meminta pendapat mereka, dan membuat keputusan pembelian. Yang keempat ada poin yaitu demografi. Yang kelima status pekerja, keluarga, dan jabatan. Yang selanjutnya yang F, pembuat keputusan dan agen pembeli. Di sini pembuat keputusan adalah orang yang memutuskan untuk membeli produk, sedangkan agen pembeli adalah orang yang membelikan produk tersebut. Yang poin G ada persepsi risiko, di mana di sini berkaitan dengan peluang di mana pelanggan untuk mengambil risiko dalam membeli produk yang setiap produk tersebut memiliki risiko tertentu, di mana risiko ini berfungsi berkaitan dengan keandalan produk. Risiko psikologis berkaitan dengan apakah pelanggan akan kecewa atau merasa tertipu jika produk tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan risiko fisik berkaitan dengan bahaya terhadap pengguna. Risiko sosial adalah apabila pembeli merasa malu menggunakan produk atau jasa tertentu. Dan yang terakhir adalah risiko finansial, yaitu risiko kehilangan uang apabila ternyata produk yang dibeli mengecewakan. Risiko ini dihitung sebagai persepsi dari pelanggan. Yang poin H, pendapatan tambahan dari anggota keluarga lain.
Yang I, pendapatan yang dihabiskan. Pendapatan yang dihabiskan setelah pembeli potensial membayar kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan dan perumahan. Yang poin J, deskripsi tambahan, klasifikasi, dan sifat target. Yang K, keinginan dan kebutuhan target pasar. Keinginan dan kebutuhan adalah hal yang penting juga, di mana kebutuhan adalah untuk hal-hal yang lebih pokok seperti makanan dan tempat tinggal. Keinginan adalah sesuatu yang menyenangkan bila dipenuhi walaupun tidak dibutuhkan. Memuaskan keduanya merupakan kesempatan bagi pemasar untuk memenangkan persaingan. Yang L, deskripsi produk, di mana aspek ini digambarkan dengan singkat produk dan juga sifat-sifat produk perusahaan, termasuk di dalam harga, ukuran, kualitas, kemasan, dan layanan. Yang M, ukuran target pasar. Dan yang terakhir, tren pertumbuhan. Pada poin kedua, yaitu dalam analisis situasi atau lingkungan, ada kebiasaan pemakaian media, di mana di sini sangat berguna mengetahui bagaimana kebiasaan target pasar dalam berhubungan dengan berbagai media. Media juga yang paling dasar adalah seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Seberapa banyak waktu yang dihabiskan target pasar untuk masing-masing media tersebut. Dan yang ketiga ada pembeli organisasi. Di sini pembeli organisasi yaitu informasi dasar yang perlu diketahui tentang pembeli organisasi adalah siapa penentu keputusan. Penentu keputusan ini terkadang para insinyur, supervisor, agen pembeli, kelompok kerja, bagian pengujian, dan kontrol kualitas produk. Di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembelian organisasi adalah jumlah uang yang tersedia atau anggaran pembelian, riwayat pembelian, informasi pembeli, industri tambahan. Yang keempat dalam analisis situasi atau lingkungan yaitu adanya kompetisi atau persaingan, di mana kompetisi ini adalah unsur yang sangat penting dalam membidik pasar yang stagnan atau turun. Kita harus tahu jelas kompetitor kita siapa dan mempelajari kompetitor, produk mereka, pangsa pasar yang dikendalikan mereka, dan strategi yang mereka jalankan. Yang kelima ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan ini dalam bentuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki harus digali. Yang ketujuh, lingkungan ekonomi, teknologi. Kedelapan, lingkungan ekonomi. Kedelapan, lingkungan politik. Kesembilan, lingkungan hukum atau peraturan-peraturan. Kesepuluh, lingkungan sosial dan budaya. Kesebelas, aspek lingkungan lain yang penting. Dan yang terakhir, masalah dan kesempatan. Poin selanjutnya yaitu C, efek Pareto dalam bisnis. Efek Pareto ini adalah fenomena yang biasa diamati oleh sebagian besar perusahaan, di mana sebagian kecil pelanggan memberikan porsi yang besar bagi total penjualannya. Nah, efek Pareto ini terjadi di mana 80% keuntungan perusahaan dikontribusi oleh 20% pelanggan. Nah, kondisi ini juga biasa disebut sebagai aturan 80/20 atau efek Pareto. Nah, hukum Pareto ini juga mengindikasikan bahwa kurang lebih 20% aktivitas perusahaan mengakibatkan 80% output. Nah, apabila perusahaan menggambarkan proporsi pelanggan yang memberi kontribusi pada proporsi penjualan, maka perusahaan mengharapkan hubungan seperti tampak pada gambar 2.4. Nah, pada gambar tersebut, pelanggan dikategorikan sebagai A, B, dan C menurut proporsi penjualan yang dikontribusikan mereka.
Nah, pelanggan A mungkin merupakan 25% dari total, menyumbang 75% terhadap penjualan. Sedangkan pelanggan B katakanlah merupakan 55% dari total, menyumbang 20% terhadap total penjualan. Dan terakhir pelanggan C 20% dari total, menyumbang 10% dari penjualan. Nah, efek Pareto ini dijumpai di hampir semua bisnis, mulai dari industri perbankan sampai customer good. Volume penjualan yang disumbangkan oleh kelompok ini memberi kontribusi terhadap keuntungan total. Nah, hukum 80/20 akan berlaku apabila pelanggan perusahaan tinggal 20% dari sebelumnya. Yang penting diperhatikan adalah perusahaan harus memberi usaha lebih pada bagian 20% pelanggan. Nah, analisis ini harus dilakukan hati-hati karena bisa saja pelanggan potensial perusahaan ada pada kelompok 80% atau bahkan pada kelompok besar non-pelanggan. Jadi, aspek terpenting dalam aspek perencanaan adalah perusahaan harus dapat memilih 20% dari pasar perusahaan untuk dikonsentrasikan. Poin selanjutnya yaitu D, peranan segmentasi pasar dalam perencanaan pemasaran. Nah, segmentasi pasar ini merupakan alat bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan diferensial dibandingkan kompetitornya. Nah, segmentasi pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama atau mirip. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan perusahaan untuk membuat segmentasi pasar yang berhasil, yaitu yang pertama, segmen harus mempunyai ukuran yang cukup besar. Yang kedua, anggota setiap segmen harus memiliki kesamaan dalam persyaratan preferensi produk. Yang ketiga, kriteria untuk setiap segmen harus relevan dengan situasi pembelian. Dan yang terakhir, segmen harus dapat dijangkau. Terdapat 3 tahapan dalam segmentasi pasar yang harus dipenuhi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, teliti dengan hati-hati bagaimana pasar bekerja dan identifikasi tentang produk atau jasa kompetitor. Nah, segmentasi yang berhasil didasarkan pada pemahaman yang rinci mengenai pasar dan persyaratan yang mereka inginkan. Yang kedua, manifestasi perilaku pelanggan di pasar. Nah, ini mencakup pertanyaan siapa membeli apa. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan mengapa mereka membeli produk yang mereka beli. Nah, selanjutnya, pembagian segmentasi didasarkan pada analisis kebutuhan. Mengapa segmentasi pasar ini vital dalam perencanaan pemasaran? Nah, ini karena dalam dunia yang semakin kompetitif ini, hanya sedikit perusahaan yang dapat berkompetisi hanya semata-mata mengandalkan faktor harga. Karena seseorang di suatu tempat yang lain pasti telah menjual lebih murah jika produk tersebut memang mungkin dijual dengan harga tersebut. Nah, artinya perusahaan harus mencari cara untuk membedakan produknya dengan produk pesaing. Dan untuk itu, jawabannya terletak pada segmentasi pasar. Tujuan utama dari segmentasi pasar ini adalah memampukan perusahaan memusatkan usahanya pada kesempatan-kesempatan yang paling menguntungkan. Peran kedua yaitu segmentasi pasar sebagai audit pelanggan. Nah, segmentasi pasar didasarkan pada kombinasi antara perilaku pelanggan dan karakteristik pelanggan. Yang pertama yaitu apa yang dibeli. Nah, ini menyangkut karakteristik harga, outlet, karakteristik fisik, geografi. Yang kedua, siapa yang membeli. Nah, hal ini deskripsi demografi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya salah. Yang kedua, siapa yang membeli. Nah, hal ini menyangkut demografi, sosioekonomi, kesetiaan merek, penggunaan ringan atau berat, gaya hidup,
dan kepribadian. Yang ketiga, mengapa mereka membeli? Nah, pelanggan membeli suatu produk atau jasa karena mereka menginginkan manfaat yang ada pada produk tersebut. Nah, manfaat ini juga dibedakan menjadi manfaat standar, manfaat perusahaan, dan manfaat diferensial. Manfaat standar adalah manfaat yang ada pada produk, tetapi tidak bersifat unik. Yang kedua, manfaat perusahaan adalah manfaat yang disediakan perusahaan sehubungan dengan produk yang dijual. Yang terakhir, manfaat diferensial itu manfaat yang hanya dimiliki produk perusahaan tersebut. Poin selanjutnya pemetaan pemasaran. Dalam mengatasi masalah segmentasi pemasaran yang rumit, perusahaan dapat membuat peta pasar sebagai langkah awal untuk penelitian yang lebih rinci mengenai siapa membeli apa. Nah, pemetaan pemasaran ini dapat didefinisikan sebagai distribusi dan rantai nilai antara pemasok dan pengguna akhir, di mana harus dipertimbangkan mekanisme pembelian yang beragam, termasuk di dalamnya peranan yang dimainkan oleh para pemberi pengaruh. Untuk mempermudah pembuatan peta pasar, lebih baik perusahaan memulai dengan membuat peta pasar yang berbeda untuk setiap kelompok produk, walaupun mereka melewati saluran yang sama untuk sampai ke pengguna akhir. Nah, untuk memulai membuat peta pasar, pertama-tama perusahaan harus menggambarkan beberapa tingkatan saluran sepanjang jalur distribusi produk atau jasa. Pemetaan pasar ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, contoh awal pembuatan pasar tampak pada gambar 2.5. Nah, pada gambar tersebut, tingkat transaksi digambarkan dengan kotak yang dihubungkan dengan suatu garis penghubung yang diposisikan secara hierarki menurut seberapa dekat dengan pengguna akhir. Peta pasar pada gambar 2.5 ini terdiri dari 4 tingkatan, yaitu pemasok, distributor, paritel atau pengecer, dan pengguna akhir. Peta pasar ini mengilustrasikan bahwa produk atau jasa dapat diterima oleh pengguna akhir melalui pemasok, distributor, maupun pengecer. Gambar kedua itu gambar 2.6, atau peta pasar dengan kontraktor. Nah, pada gambar tersebut diperlihatkan bahwa ada penambahan tingkatan transaksi sebelum produk sampai ke pengguna akhir, yaitu perusahaan kontraktor. Nah, perusahaan kontraktor ini merupakan pembeli langsung, tetapi bukan sebagai pengguna langsung. Gambar 2.7, peta pasar di mana pengguna akhir tidak tampak oleh pemasok. Nah, pada gambar ini digambarkan bahwa garis penghubung dari pemasok hanya sampai pada bagian pembelian saja, tidak sampai pada pengguna akhir. Gambar yang keempat yaitu gambar 2.8, peta pasar dengan konsultan. Gambar yang kelima, gambar 2.9, yaitu peta pasar dengan kuantifikasi. Nah, pada peta ini, pada setiap garis penghubungnya dituliskan volume atau angka-angka tahunan. Gambar selanjutnya, gambar 2.10, peta pasar dengan tipe pelanggan. Nah, pada peta ini, pada garis penghubungnya dituliskan mengenai perbedaan jenis pelanggan yang ada di perusahaan. Gambar 2.11, peta pasar dengan jenis pelanggan yang berbeda. Nah, pada gambar ini, jenis-jenis garis penghubung didefinisikan atau dirincikan dengan jelas agar dinamika pasar dapat dipahami. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar 2.12, peta pasar yang lengkap. Nah, pada peta ini dituliskan prosedur pembelian yang berbeda-beda yang dijumpai pemasok, juga partisipan lainnya. Nah, selain itu, pada gambar ini juga dituliskan volume atau angka-angka. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.